Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sekarang sudah bisa memulai dengan bab yang kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat. Mudah-mudahan materi persamaan kuadrat ini akan dijadikan Allah termasuk ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak semua ke depan dijadikan Allah menjadi orang-orang yang sukses. Anak-anak, persamaan kuadrat ini sudah kita bicarakan mulai dulu waktu SD. Kita juga sudah pernah bicara, sudah diterangkan oleh gurunya masing-masing. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah persamaan yang disajikan dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan syarat A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Berarti A, B, C ini harus bilangan real. Saya punya contoh anak-anak. Yang pertama, kalau saya punya 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0 adalah merupakan persamaan kuadrat. Dengan kata lain, A hanya ini sama dengan 3, B nya sama dengan 4, dan C nya sama dengan 5. Maksudnya A itu adalah bilangan di depan X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat, kemudian B itu adalah bilangan di depan X atau koefisien dari X, dan 5 atau C adalah konstantanya. Kemudian yang kedua, saya punya 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah bukan merupakan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena tidak memuat variabel berpangkat 2, berarti x-nya pangkatnya cuma 1, tidak berpangkat 2 seperti nomor 1, maka ini adalah bukan persamaan kuadrat. Contoh yang ketiga, saya punya persamaan 3x kuadrat dikurangi 2y ditambah 5 sama dengan 0. Ini juga bukan merupakan persamaan kuadrat karena memuat lebih dari satu variabel. Lebih dari satu variabel itu adalah variabelnya ada variabel x dan variabel z. Berarti bukan merupakan persamaan kuadrat. Yang B, sekarang bagaimanakah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga dengan rumus ABC. Yang pertama yaitu cara memfaktorkan. Saya punya contoh yang pertama yaitu tentukanlah akar-akar dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya adalah cari faktor dari C, yaitu negatif 3 atau min 3, yang ini C. Faktor dari min 3 adalah, kalau kita cari faktornya yaitu 1 dan min 3, berarti kalau dikalikan sama dengan min 3, dan apabila faktor itu dijumlahkan sama dengan 2. Anak-anak bisa lihat slide berikutnya, yaitu bilangan tersebut adalah 3 dan negatif 1, kemudian ada lagi negatif 3 dan 1. Bilangan ini kalau dikalikan itu pasti ketemu negatif 3. Tapi yang mungkin adalah 3 dan negatif 1, karena
3 dan negatif 1 itu kalau dikalikan sama dengan min 3, dan kalau dijumlahkan sama dengan 2. Setelah kita temukan faktor yang kita pilih yaitu 3 sama negatif 1, kita masukkan 3 sama negatif 1 itu pada dalam kurung X plus 0 kali dalam kurung X plus 0 sama dengan 0. Titik-titiknya ini bisa kita ganti dengan 3 sama negatif 1. Akhirnya bentuknya menjadi seperti ini. X ditambah 3 kali X dikurang 1 sama dengan 0. Jadi dengan kesimpulan dalam kurung pertama ini yaitu X plus 3 bisa sama dengan 0, atau yang kedua dalam kurung yang kedua yaitu X dikurang 1 juga sama dengan 0. Akhirnya X-nya ini akan ketemu negatif 3 atau X-nya ketemu 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0 adalah X1-nya ketemu negatif 3 ini, atau X2-nya ketemu 1. Saya juga punya contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 6X kuadrat ditambah 13X dikurang 5 sama dengan 0. Kalau kita temukan persamaan kayak gini, maka cara menyelesaikannya adalah kita bisa tahu bahwa persamaan ini A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 13, C-nya sama dengan negatif 5. Untuk nilai A tidak boleh sama dengan 1. Yang perlu diperhatikan adalah hasil kali A sama C. A ini sama C ini. Berarti 6 sama negatif 5. Coba kita kalikan A sama C, akan kita temukan negatif 30. Dari hasil perkalian ini kemudian faktorkan seperti pada contoh sebelumnya. Dalam hal ini kita peroleh yang pertama negatif 30 itu punya faktor negatif 1 kali 30. Yang kedua negatif 30 itu punya faktor negatif 2 kali 15. Yang ketiga negatif 30 itu sama dengan negatif 3 kali 10. Yang keempat negatif 30 itu sama dengan negatif 5 kali 6. Yang kelima negatif 30 itu sama dengan negatif 6 kali 5. Yang keenam negatif 30 itu sama dengan negatif 10 kali 3. Yang ketujuh negatif 30 itu sama dengan punya faktor negatif 15 kali 2. Dan yang terakhir negatif 30 itu sama dengan negatif 30 kali 1. Ini semuanya adalah masing-masing faktornya. Lalu kita pilih, kita lihat B-nya itu berapa. Karena ini B-nya ketemu 13, kita lihat B-nya di sini, di depan X, bilangan di depan X, 13. Maka kita cari dari faktor-faktor sebanyak 8 ini, manakah yang kalau dijumlahkan sama dengan 13. Sudah saya tandai dengan warna merah ini, yaitu negatif 2 sama 15. Ini kalau dijumlahkan ketemu 13. Maka inilah yang kita pakai sebagai patokan bahwa ini adalah merupakan menentukan yang memenuhi, yaitu negatif 2 kali 15. Oleh karena itu, maka persamaan semula yaitu 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0 dapat berubah menjadi 6x-nya kuadrat itu tetap, kemudian 13x-nya berubah menjadi min 2x ditambah 15x, min 5-nya tetap sama dengan 0-nya tetap. Lalu kemudian kita lihat 6x kuadrat sama min 2x. Kalau ini kita faktorkan, maka di luar kurung ini bisa kita tulis 2x. 2x kali berapakah sama dengan 6x kuadrat? Kita tulis 3x. Lalu yang ini, mengapa kok negatif 1?
karena negatif 1 itu kalau dikalikan dengan 2x sama dengan negatif 2x. Nah, kita lanjut, ditambah ini kita tulis dulu sama, berarti 3x negatif 1 kita tulis sama, kita tinggal menentukan yang ini bilangannya berapa. Maka berapanya ini adalah kita dapat dari 15 kita bagi 3 sama dengan 5, kita tulis di sini. Nah, dari ini akan berusaha berubah menjadi 2x ditambah 5, ini 2x ditambah 5 kita tulis dalam kurung yang pertama. Kemudian 3x dikurang 1 pada kurung yang kedua. Akhirnya dalam kurung yang pertama sama dengan 0, yaitu 2x ditambah 5 sama dengan 0. Atau dalam kurung yang kedua 3x dikurang 1 sama dengan 0. Dalam kurung yang pertama 2x nya akan sama dengan min 5, atau 3x sama dengan 1, ini pindah sebelah kanan, tandanya berubah menjadi positif. Kemudian selanjutnya adalah x nya ini sama dengan negatif 5 dibagi 2, atau yang kedua x nya adalah sama dengan 1 dibagi 3. Dengan demikian maka x1 sama dengan negatif 5 per 2, atau x2 nya sama dengan 1/3 atau 1/3. Anak-anak boleh juga ditulis yang x1 nya ini bisa berubah menjadi pecahan campuran, yaitu negatif 2 1/2, atau negatif 2,5, atau yang x2 nya tetap yaitu 1/3. Jadi akar persamaan kuadrat 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5 sama dengan 0 adalah, boleh yang pertama ini x1 sama dengan negatif 5/2, atau x2 sama dengan 1/3. Atau boleh juga hasilnya menjadi pecahan campuran yang ini, yang terakhir sama, yaitu x1 nya sama dengan negatif 2 1/2, atau negatif 2,5, atau x2 nya sama dengan 1/3. Begitulah anak-anak daring kita hari ini dari waktu yang tersedia, maka sisanya kita bisa pakai uji nyali. Anak-anak bisa kerjakan LKS halaman 12, yaitu kegiatan kompetensi 1, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kerjakan juga LKS halaman 17, yaitu kegiatan kompetensi 2, nomor 1 saja. Dikerjakan di buku tugas. Setelah jam selesai, hasil tugasnya anak-anak foto, kemudian dikirim Jabri ke Pak Sam lewat WA. Demikian pembelajaran hari ini bisa saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan dijadikan Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ditunggu suksesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.